Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan pulang dari Solo menuju ke Jakarta. Jadi aku baru aja turun dari bus Brata Yudhistira 2 jam atau 3 jam lalu. Dan aku langsung berangkat pulang lagi ke Jakarta naik bus Sumber Alam, pemberangkatan pagi dari Jogja lewat utara, teman-teman. Ini bisa dibilang rute atau jadwal terbaru dari bus Sumber Alam. Dan aku belum tahu ini aku dapat busnya seperti apa. Kalau teman-teman udah lihat di intro dan juga thumbnail videonya, tapi kalau aku belum tahu nih dapatnya unit yang seperti apa. By the way, untuk tiketnya seperti ini, teman-teman. Ini tiket print-printan biasa aja, dan ini ada tulisannya ya, AC eksekutif, ada plat nomornya AA7290OL. Seperti biasa, Sumber Alam. Ini plat nomornya kalau di total jadinya 9 ya, 7 tambah 2 9, terus ada 9-nya juga. Namanya Arka kurang N. Tujuannya Pondok Pinang. Tanggalnya hari ini 26 September. Asalnya Terminal Kartasuro maksudnya. Terus di sini ada kode tiketnya, nomor kursinya nomor 2, dan ini ada untuk nomor agennya. Dan yang aku bingung adalah ini kalau pesannya di Traveloka itu harganya Rp220.000. Dan ini aku langsung pesannya ke agennya yang ada di Terminal Kartasuro, itu harganya Rp270.000. Pesan tiketnya langsung WhatsApp ke agennya. Jadi buat teman-teman yang mau beli tiket bus Sumber Alam bisa WhatsApp ke nomor yang ada di sini untuk pemberangkatan dari Terminal Kartasuro, atau langsung datang ke agennya di nomor A13 gitu, teman-teman. Jadi kita tunggu busnya datang. Sebenarnya sih jadwalnya jam 7.30, tapi sekarang sudah mau jam 8, belum datang juga. Tadi info terakhir busnya tuh udah di dekat Tugu Kartasuro gitulah. Jadi mungkin sekitar 5 menit lagi busnya akan datang ke dalam terminal. Dan akhirnya aku ke terminal ini lagi ya. Aku sampai lupa kapan terakhir ke sini. Ya, masih gini aja sih terminalnya. Di sini ada parkiran truk. Banyak sekali truk di sini. Terus untuk agen-agennya ada di sebelah sini. Tuh, banyak sekali. Ini untuk Sumber Alam, dia barengan sama Agung Sejati, Pandawa 87, Tunggal Darah, GMS Gajah Mungkur. Terus di sini juga ada. Banyak sekali. Sampai ke ujung sana. Ya. Banyak sekali agen-agen atau kantor perwakilan bus. Jadi, mari kita tunggu busnya datang mungkin sekitar 5 menit lagi. Oke teman-teman, jadi ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Kartasuro menuju ke Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan gak nyangka dapatnya bus yang baru dong. Ini sudah menggunakan livery terbarunya, branding terbarunya dari Sumber Alam. Cakep sekali. Dan yang unik dari bus ini adalah di bagian belakangnya. Nih kita lihat ya. Ini tuh pintunya seperti ini, bagian belakangnya. Terus lihat deh. Tuh. Jadi ini tuh dia tembus, ada kacanya. Nanti kita coba ya, ketika lagi jalan kita duduk di belakang, terus lihat pemandangan ke belakang dari dalam busnya. Nah, jadi karena ini mesin depan, jadinya belakangnya kosong seperti ini, teman-teman. Ini bus baru sekali, teman-teman bisa lihat di plat nomornya 0830. Ya, jadi kira-kira bus ini umurnya baru 1 atau 2 bulan saja. Cakep banget. Kemudian untuk bagian depannya, ini lucu banget ya. Dia tuh perpaduan warnanya, itu aku suka banget, terutama di bagian depan. Terus juga dia single glass, jadi kacanya tuh kaca satu atau kaca tunggal. Dan dia tuh ada namanya. Ini namanya atau nickname-nya Dewanata Reborn. Wis, keren sekali. Nomornya 90 OL, ini diambil dari plat nomornya, 2 angka terakhir di plat nomornya dan juga huruf yang ada di platnya. Jadi
OL. Cakep sekali ya. Dan ini suara mesinnya halus banget. Dan dia ini memakai sasis Mercedes-Benz 1623 mesin depan. Oke, yuk sekarang kita lihat di bagian interiornya. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Dan seperti ini ketika kita masuk dari pintu depan, langsung ada tangganya yang muncul ketika pintunya terbuka. Kemudian ini naiknya agak tinggi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 step naiknya. Karena ini mesin depan, jadi naiknya agak tinggi teman-teman. Tapi di sini kita diberikan pegangan ya, ada pegangan di sini dan juga ada pegangan di sini untuk membantu kita naik ke busnya. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam. Wih, jadi ini dia interiornya teman-teman, fresh banget ya. Karena di sini warna joknya itu yang bikin jadi interiornya tuh bagus gitu loh kelihatannya. Terus lampu-lampunya di sini warm white semua, yang bikin nuansanya jadi lebih cozy. Nih ya, aku coba duduk di kursiku. Ini kursi nomor 2 dan ini untuk leg restnya ini namanya apa ya? Dingklek gitulah. Jadi di bagian bawah bisa jadi kompartemen untuk naruh sendal atau sepatu. Dan seperti ini ketika aku selonjoran. Ini adalah kursi paling lega ya. Dengan tinggiku 175 cm itu nggak mentok dengan sekat yang ada di depan gitu. Dan ini posisinya bisa di setting, tinggal sesuaikan aja seberapa nyaman posisi kaki kita dengan si leg restnya. Terus juga ini ada armrestnya kalau kita duduknya di lorong atau di gangway. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas, ini untuk lower AC-nya seperti ini. Kemudian juga di tiap kursinya itu ada chargernya ada di samping sini. Jadi ada 2 port USB Type A di sebelah sini. Jadi jangan takut HP kita akan lowbat. Kemudian kita lihat bagian dashboard pengemudinya. Nah ini dia teman-teman. Wih bagus sekali ya. Tahu nggak, kilometernya baru 16.000 saja. Jadi masih rendah sekali kilometernya. Dan ini untuk dashboardnya ya cukup rapi lah ya. Dan ini untuk suara mesinnya lumayan tidak masuk ke dalam interior atau ke kabin penumpangnya. Dan mari kita ke belakang yuk. Kita lihat di bagian belakangnya seperti apa. Nah total untuk kursinya ini ada 28 teman-teman. Dan kalau duduk di bagian belakang seperti ini ya. Tuh lihat ada bannernya seperti ini. Bagus banget, warnanya biru juga. Dan ada cup holdernya kalau kita duduk di belakang. Tapi perbedaannya dengan yang di depan tadi adalah ini dia tidak seluas atau tidak selega yang depan tadi. Nah kalau aku selonjoran kayak gini teman-teman, kaki tuh nekuk sekali seperti ini. Dengan tinggiku 175 cm ya. Kita coba di sebelah kanannya nih, apakah sama? Karena sebelah kirinya kan itu ada di reclining ya. Nah sama ya, seperti ini juga. Jadi memang tidak selega yang di bagian depan tadi. Yuk, mari kita lihat ke bagian belakangnya. Jadi di sini tuh ada 28 kursi seperti yang tadi aku udah bilang ya. Ini ada selimut-selimutnya yang nanti akan diberikan ke penumpang. Kemudian ini sih di bagian belakangnya unik ya. Lihat kacanya di sini yang bagian atas dan di bawahnya ada kaca lagi. Terus ini kita turun ada 1 2 3 4 5 step turun. Kemudian di sini ada untuk 2 kursi lagi dan ini untuk toiletnya teman-teman. Nah, wih, toiletnya bersih sekali. Terus juga di sebelah sini seperti biasa ada cerminnya. Dan ini toiletnya tinggi loh teman-teman. Tingginya mungkin ini sekitar 178 cm. Jadi aku bisa berdiri sempurna di sini. Kemudian di sini ada bak penyimpanan air. Ini untuk klosetnya dan bagus. Cuma ini akan lebih bagus lagi kalau ada pengharum ruangan sih. Oke, yuk kita keluar lagi. Nah, mari kita lihat lebih detail dari kaca yang menghadap ke belakang ini. Jadi, ini unik banget sih. Jadi kalau teman-teman bosan ngelihat ke depan ya, teman-teman bisa ke paling belakang. Di sini juga ada 2 kursi. Tuh, jadi totalnya ada 30 kursi ya dengan 2 kursi ini. Dan di sini tuh ada tempat untuk istirahat driver ataupun kru juga. Kemudian di sini, nah, ini adalah tempat untuk menaikkan dari penumpang yang disabilitas teman-teman. Jadi bus ini tuh ramah disabilitas. Begitu juga dengan pintunya. Ini pintunya lebar sekali dan juga sudah otomatis. Bagus sekali.
Jam 8 lewat 9 menit, akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Kartosuro di Solo. Dan perjalanan dari Terminal Kartosuro ini menuju ke Terminal Pondok Pinang. Nggak tahu ya, ini aku turunnya di Terminal Pondok Pinang atau di mana. Nanti teman-teman lihat aja ya. Dan di sini tuh ada untuk tirainya teman-teman. Wih, dan ini tirainya seperti tirai di rumahku alias roller blind. Jadi kayak di kereta juga sama. Jadi kalau mau dilipat tinggal dikebawahin terus dia akan melipat otomatis sendiri ke atas. Dan ini untuk kursinya, aku benar-benar bisa selonjoran maksimal seperti ini. Ini kursi paling nyaman teman-teman, ada di depan ya. Oh ya, di sini juga ada seat belt. Jadi alangkah baiknya kita pakai seat beltnya supaya lebih safety. Nah, ini kita sudah keluar dari area Terminal Kartosuro. Baru berangkat kita langsung dibagikan rice box alias kotak makanan ya. Ini dalamnya adalah apa ya? Yang jelas sih ayam sih, karena di sini ada gambar ayamnya. Mari kita lihat bagian dalamnya. Wow, ada ayam goreng plus serundeng teman-teman, juga ada lalapannya. Jadi untuk bus yang kita naikin sekarang itu tidak ada pemberhentian di rumah makan teman-teman. Jadi untuk makannya dapat rice box alias ayam goreng di kotak seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan air mineral Cheers yang sudah di branding sumber alam. Kemudian kita juga diberikan selimut seperti ini. Wah, gokil sih. Harga tiket Rp270.000, dapat sebegini banyak. Ini sangat worth it sekali. Ini tidak ada bagasi di bagian atas, jadi untuk tas aku taruh di bagian bawah seperti ini aja. Jadi lebih aman juga sih, dan juga lebih praktis kalau mau ngambil-ngambil ya. Gitu teman-teman. Cakep. Dan mari kita nikmati perjalanan. Nah, ini kita sudah kembali ke jalan utama. Kalau tadi jalan yang lumayan kecil itu adalah jalan keluar dari Terminal Kartosuro. Dan ini untuk bus sumber alam tentunya kita akan full lewat jalan tol ya. Jadi nanti di depan kita akan masuk ke gerbang tol Banyudono kalau nggak salah ya. Gerbang tol paling dekat dari sini sekarang. Baru berangkat ternyata kita ini ada mampir ke Alfamart ya. Jadi ini krunya ngisi e-tol. Ini aku beli jajanan dan juga snack buat makan aku dan juga kru drivernya. Jadi sekalian tuh. Oke, sudah selesai untuk jajan dan juga isi e-money atau e-tol. Kita lanjut jalan lagi. Dan seperti biasa ini aku beli Oronamin C. Jadi ini vitamin C harianku. Widih, lihat deh speedometernya itu sampai ngelewatin 125 km per jam. Kita baru aja ngelewatin gerbang tol Banyumanik dan ini aku pindah ke belakang untuk melihat bagaimana view di belakang ya teman-teman. Tuh lihat kayak gini lah ketika kita lihat mobil dari belakang. Lucu juga ya.
Oke, sekarang hampir jam 12 siang. Ini sudah masuk jam makan siang ya, karena sudah lapar. Mari kita buka ini untuk bungkusan nasinya. Ini ayam goreng Mbah Kung. Mari kita makan. Wah, ini ayam serundengnya menggoda sekali sih teman-teman. Dan juga ini ada sambal ijonya. Wah, ini enak sekali sih kayaknya ya. Selamat makan. Teman-teman, sekarang jam setengah 2 siang. Ini kita akhirnya masuk juga ke rest area ya. Ini sorry suaraku sampai habis banget. Sampai nggak ada suara sama sekali. Jadi ya inilah pemberhentian kita cuma satu kali, yaitu di sini untuk melakukan pengisian bahan bakar. Nah ini aku mau ngisi suara juga nih. Di mana ya ngisi suara ya? Saya benar-benar habis loh. Bertemu ini nih. Jadi ini truk mau ambil haluan, tapi karena ada prima jasa berhenti di situ, jadi nggak bisa. Dan kok prima jasanya bisa nggak lihat ya, itu ada truk udah mau belok loh. Kasihan ini udah 2 menit ada nih di sini nih. Tapi truknya nggak mau klakson. Macet. Petugasnya nggak tahu kalau macet. Lanjut jalan lagi. Baru jam setengah 2 lo udah sampai sini. Oke, sekarang jam 3 sore. Kita tiba di Pul Sumber Alam Pondok Ungu. Jadi ini adalah tempat drop off pertama dari bus yang kita naikin ya. Dan di sini semua penumpangnya turun. Jadi tersisa aku saja. Jadi dari sini langsung menuju ke Pondok Cabe. Seharusnya turunnya di Pondok Pinang, tapi karena ini busnya ke Parung untuk destinasi terakhir ya, jadi aku bisa ikut sampai ke
Pondok Cabe atau Gaplek teman-teman. Ini nggak tahu ya suaranya jelas apa enggak karena suara aku habis banget. Dan di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 bus sumber alam. Itu yang listrik Kalista. Aku juga belum sempat naik yang ini. Terus ini benar-benar semua penumpangnya turun. Dan seperti inilah pool sumber alam jam 3 sore teman-teman. 14.46. Jadi ini kita termasuk cepat sekali, jam 3 sore udah sampai di sini. Karena beberapa kali aku naik bus sumber alam itu selalu lewat selatan ya. Dan biasanya kalau masuk sini selalu maghrib atau isya gitu. Jadi sekarang jam 3 udah sampai sini tuh happy banget, asli. Oke, jadi ini tunggu penumpangnya udah turun semua. Nanti kita langsung lanjut jalan lagi. Langsung menuju ke Pondok Cabe. Busnya ini nanti langsung balik lagi ke Jogja ya, dari Parung. Dia dari Parung berangkatnya jam setengah 7 malam. Oke, sekarang jam 3:03. Akhirnya kita diberangkatkan kembali dari Pool Sumber Alam di Pondok Ungu, Bekasi. Ini kita keluar belok kanan, yang nantinya kita akan masuk di gerbang tol Cakung kalau nggak salah. Dan lihat, ini benar-benar tidak ada penumpangnya lagi selain aku sendiri ya teman-teman. Jadi ini langsung menuju ke Pondok Cabe. Jadi nanti kita bisa lewat jalan tol baru yang tembusannya langsung ke Pamulang. Ternyata sore hari di sini arah ke Jakarta juga lumayan macetnya teman-teman. Ini kalau ke kiri ke arah terminal Pulau Gebang. Ini kalau belok kiri. Kalau ke kanan ke arah Cilincing. Ini kita masih lurus. Nanti di depan masuk tol yang ke arah Lingkar Luar Jor gitu. Masih depan lagi sih, sekitar 2 km lagi lah.
Mas ya. Yo.